Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, tetap beri informasi tentang perawatan aglonema. Dan kali ini saya mau reporting untuk aglonema yang tempo hari pernah saya tunjukkan pada saat unboxing. Nah, sekarang saya akan menggantinya karena kurang lebih sudah 1-2 hari sudah saya tunggu masa pemulihannya. Nah, sebelumnya saya akan informasikan di sini saya menggunakan media tanam yang diracik oleh salah satu nursery, yaitu Douglas Nursery, yang komposisinya sudah tercampur adalah sekam mentah, terus sudah gitu ada sekam bakar, ada kaliandra, kokofit, pakis oven, dan arang. Dan mungkin akan saya campurkan sedikit perlite yang berfungsi untuk membuat aglonema itu sedikit lebih poros. Nah, yang aglonema akan di-reporting adalah Suksom yang tempo hari saya beli dengan harga 65.000. Terus udah gitu ada Super White Compacta yang sudah pulih dari masa setelah di packing itu dan terlihat lebih segar dan lebih subur. Jadi hari ini reporting, dan biasanya banyak yang tanya, gimana Mbak caranya aglonema itu tadinya daunnya sedikit mengecil biar membesar lagi seperti apa? Mungkin saya akan memberikan edukasi seperti membuat aglonema itu terlihat lebih subur, dan untuk aglonemanya akan berdaun lebar setelah daunnya mengecil. Nah, sahabat Indah, biasanya ada kendala untuk pemula, khususnya suka memberikan aglonema itu dengan ukuran size remaja seperti ini, diberikan aglonema dengan pot yang berukuran besar, bertujuan sebetulnya untuk membuat aglonema itu biar cepat gede gitu. Padahal dengan cara itu malah membuat aglonema itu sulit untuk bertumbuh. Untuk aglonema sebaiknya disesuaikan dengan ukuran. Misalkan saja dengan ukuran remaja seperti ini yang kurang lebih tingginya, terus udah gitu lebarnya seperti ini, diberikan pot kurang lebih untuk pot 10 saja. Di sini saya juga memberikan Osmocote. Osmocote ini 14-14-14 yang ditujukan untuk membantu pertumbuhan juga. Jadi saya campur, di sini saya buka. Biasanya untuk media tanam dalam satu kantong bisa bisa untuk digunakan dalam 10 pot dengan ukuran 10. Perlite tidak terlalu banyak karena untuk komposisinya sebetulnya sudah lengkap, cuma hanya menambahkan saja. Nah, kurang lebih bila sudah tercampur, tampak akan lebih rata. Terus sudah gitu nanti kita akan campurkan untuk pot yang akan digunakan adalah pot 10. Terus sudah gitu aglonemanya tentunya. Di sini saya tidak akan mengganti medianya karena medianya tentu saja biasanya dari nursery ini akan lebih baru. Tapi kita akan lihat kondisinya seperti apa. Oke, yang digunakan adalah semuanya hampir 100% kokofit. Jadi memang agak sedikit lebih lembab, tapi untuk pertumbuhan dari akarnya memang lebih besar. Terus sudah gitu terlihat lebih putih, artinya menandakan dia sangat sehat. Namun akan saya kurangi untuk media kokofitnya. Oh, ternyata yang digunakan bukan hanya kokofit saja, tapi juga di sini ada pakis atau mungkin orang sering sebut dengan lumut. Nih sahabat Indah, nih seperti ini nih, tuh. Ya, yang digunakan ini biasanya slow release, tapi slow release ini sepertinya dari langsung Thailand. Jadi warnanya sendiri memang jarang kita jumpai dengan warna hijau. Biasanya kita temukan adalah warna kuning atau warna merah tentunya. Oke. Pertumbuhan akan lebih mudah ketika kita menggunakan atau menambahkan slow release pada bagian tengah dan juga bagian atasnya. Banyak orang hanya memberikan Osmocote itu pada bagian atasnya saja, padahal untuk bagian tengahnya akan lebih menyerap nutrisi yang akan diserap dengan akarnya langsung.
Nah, saya berikan seprapat dari media, lalu ditanamkan. Berikan bagian padat di tengahnya untuk osmokotnya. Diusahakan tidak menekan bagian padat tengah karena itu akan merusak atau mematahkan bagian akarnya. Jadi tekan pada bagian pinggirannya saja untuk memastikan aglonema itu tertanam dengan benar. Untuk para sahabat Indah, mohon maaf bukan maksudnya menggurui, tapi tidak ada salahnya ketika saya merepotting, saya akan memberikan informasi juga para sahabat Indah. Karena untuk informasi ini terkait dengan aglonema juga. Nah, setelah sudah padat, lalu kita hentakkan sedikit untuk memastikan aglonemanya itu tertanam dengan rapih. Setelah tertanam, lalu saya taburkan kembali untuk osmokot pada bagian atasnya. Nah, caranya selesai seperti ini. Dengan cara yang sama, kita akan mengulangi untuk cara menanam untuk aglonemanya. Nah, sahabat Indah, ini salah satu cara kalau misalkan aglonema itu sedikit pada bagian akarnya, hanya menggunakan media kokopit itu bisa merangsang aglonema itu memiliki akar yang jauh lebih banyak ketimbang untuk media biasa. Karena untuk media kokopitnya di tempat saya kalau terlalu lembab juga takutnya nanti malah merusak. Karena gini loh sahabat Indah, pernah saya menggunakan kokopit saja, namun pada saat kondisi itu mengakibatkan itu akar plat, terus udah gitu malah cepat rusak. Jadi harus menyesuaikan dari tempatnya juga. Nih sahabat Indah, ini bisa dikatakan cukup akarnya tuh seperti ini juga termasuk yang sudah bisa bertahan hidup dan lebih tangguh. Makanya saya bilang cari perawatan aglonemanya memang yang bagus dulu buat bahan indukan. Penggunaan dari slow release atau osmokot digunakan kurang lebih 6 bulan sekali untuk penggantian. Terus udah gitu penggantian media tanam itu biasa saya lakukan kurang lebih paling lama itu 6 bulan sekali, atau misalkan aglonema itu terlihat kurang baik kondisinya itu baru di repotting. Nah, yang ditekan hanya pada bagian pinggirannya saja, memastikan aglonema itu padat, tidak mudah tergoyang. Terus udah gitu, kalau aglonema itu mudah tergoyang, akan cepat lebih stres. Kalau stres, mula-mulanya akan rontok daun, terus bentuk daunnya pun agak lebih cepat menguning, ditambah lagi dengan susunannya pun juga kurang rapih. Kalau ditekan di bagian akarnya, akar akan mudah patah. Kalau misalkan di bagian pinggirnya saja, kita hanya menekan pada bagian medianya. Nih sahabat Indah ya, aglonema yang waktu saya beli, ini daun mudanya memang agak keluar itu agak sedikit lebih kecil ketimbang dengan daun muda yang awalnya. Nah, salah satu aglonema dengan ditanam secara berkala dengan pemberian osmokot ini bisa menumbuhkan aglonema itu daunnya agak lebih lebar dibandingkan dengan daun sebelumnya, karena bisa saja untuk daun mengecil itu bisa karena stres, sudah gitu bisa saja karena bagian akarnya memang sudah dipotong dari tailannya.
Jadi sebenarnya penting banget untuk para nursery itu memberikan masa karantina sebetulnya. Nah, kelebihan kenapa saya suka memilih Aglonema Super White Compacta ini dari susunan daunnya, pertama sangat rapih. Terus ketika aglonemanya itu memiliki ukuran yang lebih besar, warnanya pun akan lebih menyala lagi. Kalau sahabat Indah pernah lihat untuk ukuran yang lebih besar pun nanti warnanya tisu. Wah, keren. Tapi jangan selalu digunakan untuk tempat aglonema yang tanpa seperti paranet atau mungkin dengan UV. Biasanya itu kalau nggak pakai UV, hanya terkena langsung air hujan, itu lebih cepat bonyok. Kebetulan kalau saya di sini pakai media apa ya, atasnya ini kayak tetap menyerap panas dan terkena sinar matahari, namun tidak terkena air hujan. Jadi untuk coco-fitt ini boleh juga digunakan karena cuacanya memang sangat terik. Oke, setelah ini selesai, lalu siap untuk disiram. Tapi usahakan disiramnya itu jangan di saat cuaca yang sangat lagi terik banget. Karena kalau misalkan disiram pada saat kondisi udara yang agak sedikit lebih terik, itu bisa satu, aglonemanya malah cepat layu. Terus udah gitu aglonemanya itu kalau terkena sinar matahari langsung malah justru akan terbakar. Makanya kalau sahabat Indah mau siram, sebaiknya diusahakan kalau nggak pagi terus, kalau nggak sore terus, atau nggak malam. Untuk penyiraman juga tidak terlalu banyak air, tidak masalah, karena aglonema ini akan bertahan kurang lebih 2-4 hari, walau tanpa air aglonemanya tetap akan hidup. Jadi sangat mudah sekali untuk perawatan aglonema. Dan untuk aglonema yang biasa saya sahabat Indah tanyakan, kenapa daunnya mengecil, tadi sudah saya sebutkan, bisa karena dari pemotongan aglonema itu dari impornya langsung, atau juga dari aglonema itu karena stres. Pengaruh penyakit juga berpengaruh, tapi kita bisa menanggulanginya dengan cara penanaman dan pemberian nutrisi yang lebih lengkap agar aglonemanya jauh tambah lebih subur lagi. Oke sahabat Indah, mungkin sekian kali ini untuk informasi dari cara menanam aglonema agar menumbuhkan aglonema yang kelak daunnya akan lebih lebar dibandingkan daun sebelumnya. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan tunggu dengan cara-cara trik-trik menanam aglonema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan salah satunya aglonema yang saya gunakan, nanti untuk harga akan saya cantumkan, pembelian tempatnya juga akan saya cantumkan, dan juga pembelian media tanamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.